أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم ومن هاد عنه ذات الشمال وذات اليمين رمي به إلى نار الجحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسنانه فكانوا أحقا بالنعيم المقيم قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أما بعد معاشر المسلمون رحمكم الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hanya kepada Allah kita berhajat atas semua hasil dari usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Seorang pembelajar dia akan berharap hasil belajarnya menjadi manfaat bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada kehidupan sekitarnya, terutama kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang pekerja, dia akan berhajat atas semua pekerjaannya menghasilkan rezeki yang manfaat. Seorang yang sedang melakukan perjalanan musafir misalnya, dia akan berhajat bahwa seluruh perjalanan yang dia laksanakan memberikan nilai dan kebaikan kepada dirinya, kehidupannya dan agamanya. Maka oleh karena itu kita ini sebagai orang yang terus berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang kita miliki. Kita yang sedang sekolah, kita yang sedang bekerja, kita yang sedang mengasuh anak, atau kita yang sedang melakukan aktivitas apapun, harapan kita kiranya Allah memberikan kemudahan, perlindungan, dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau tujuan dan orientasi hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah menegaskan kepada Muhammad Rasulullah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka semua ajaran yang Allah ajarkan, syariahkan harus diikuti. Fattabi'uni. Kalau ajaran yang diajarkan itu diikuti, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu Allah akan kasih rasa cinta dan kasih sayang kepada dirimu, serta Allah juga akan iringkan kehidupanmu dengan keampunan. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah kriteria kehidupan kita di muka bumi ini. Dalam kacamata syariah, kita menjadikan Allah melalui Al-Quran sebagai jalan kehidupan kita.
Makanya Al-Quran itu disebut sebagai hudan, petunjuk. Hudan dalam makna yang paling umum adalah tidak boleh orang mukmin itu mengerjakan semua aktivitas kehidupannya yang nilai dan warna serta hasilnya melenceng daripada perintah Al-Quran. Lalu selain dari Al-Quran ada sunnah, yang ini juga menjadi bagian dari yang tak bisa kita pisahkan dari cara kita mengikuti semua apa yang dipesankan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tauladan. Dengan meneladani Rasulullah, maka kita mengikuti seluruh sunnahnya. Inilah makna yang paling besar dari fattabi'uni. Jangan ada dalam kehidupanmu, dalam ikhtiarmu, kau melenceng perjalanannya dari semua apa yang sudah disyariahkan, baik melalui Al-Quran maupun melalui sunnah. Karena ini adalah benteng utama daripada kehidupan manusia. Untuk mendapatkan kemenangan, tidak boleh dengan cara yang zalim, karena kezaliman itu bertentangan dengan syariahnya Allah dan Rasul. Untuk mendapatkan kesempurnaan dan kehebatan pun tidak boleh melenceng dari jalan Allah dan jalan Rasul. Inilah makna yang disebut dengan fattabi'uni. Engkau ikuti jalan itu, walaupun jalan itu sepertinya tidak membuat engkau beruntung secara keduniaan, walaupun jalan itu tidak membuat engkau mendapatkan popularitas dalam kehidupanmu, tapi orang yang menang dan kemenangannya adalah kesejatian, adalah orang-orang yang dalam ikhtiar dan perjalanan hidupnya dia tidak memisahkan dirinya dari syariahnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan Allah hadirkan kepada orang-orang yang berhajat kepada jalannya Allah dan Rasulnya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena kata Allah, jika engkau mengikuti jalan syariah itu dengan istiqamah, konsisten, maka Allah akan menyayangi kamu. Sayang itu hubungannya adalah hal-hal yang sifatnya imateri, hal-hal yang sifatnya abstrak, tapi dia dominan dalam kehidupan. Seorang anak, dia akan sangat rela dimarahi ibunya, meskipun ucapan ibunya boleh saja menyakiti hatinya. Kenapa dia rela? Karena dia meyakini ucapan ibunya adalah kasih sayang, dan dia juga mendengarkannya dalam bentuk kasih sayang. Yuhibbukumullah itu maknanya adalah kasih sayang. Jika engkau sudah disayangi oleh Allah, maka semua perjalanan hidupmu adalah sesuatu yang tidak pernah melahirkan buruk sangka kepada takdir Allah. Engkau merasa tidak sempurna hasil yang kau dapatkan, meskipun engkau sudah bekerja dengan keras dan sempurna. Lalu engkau bersangka baik, karena sesungguhnya manusia tempatnya hanya berikhtiar, dan hasil serta nilai daripada hasil hanya Allah yang memberi sepenuhnya kepada diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yuhibbukumullah itu akan melahirkan rasa tawakal, akan melahirkan rasa ikhlas, akan melahirkan rasa istiqamah dalam setiap perjalanan. Orang mukmin itu tidak akan pernah lelah berusaha, karena orang mukmin meyakini dalam setiap usaha pasti akan ada hasil. Meskipun hasil yang dirancang oleh akal kita tidak sama persis seperti apa yang Allah hadirkan sebagai nilai dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, sifat tidak pernah menyerah atau tidak mudah menyerah itu adalah sifatnya seorang mukmin. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika dia berjuang berjihad di jalan Allah, berdakwah mulai dari Makkah sampai Madinah. Tidak ada rasa lelah dan letih, tidak ada rasa capek, karena orang-orang mukmin begitu dia sampai kepada rasa letihnya, dia tahu ada backing yang tak pernah berhenti membackup hidupnya.
adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang mengikuti jalan Allah juga Allah akan hadirkan keampunan atas semua dosa-dosa yang dia kerjakan. Apa ekspektasi dari dosa yang diampuni? Kita pernah terjebak dengan dosa. Kita pernah terjebak dengan kesalahan. Lalu Allah mengampuni kita. Dan kita istiqomah di dalamnya. Maka nilai dari keampunan itu adalah insya Allah di kehidupan berikutnya, di waktu yang tersisa yang kita miliki, kita tidak akan terjebak di dosa yang sama. Inilah ekspektasi dari wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan lahirlah seorang mukmin yang pernah dulu melakukan kesalahan, tapi ke depan hari tak akan terjebak dia di dosa dan kesalahan yang sama. Karena Allah sudah membentengi dirinya. Allah sudah mengampuni dosanya. Allah sudah memberikan kekuatan. Di sisa hidup yang dia miliki adalah kehidupan yang lebih baik dari kehidupannya yang sudah dilewati. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah mengatakan bahwa dirinya adalah Maha Pengampun. Sehingga semua orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, berikhtiar di muka bumi ini, harus terus meminta ampun kepada Allah. Karena pasti akan ada saja jebakan-jebakan dosa dan kesalahan yang kita lewati dari setiap detik kehidupan yang ada dalam diri kita ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa nilai yang kita tuju dari semua yang kita sebutkan ini? Bahwa orang-orang mukmin itu tidak boleh menyerah dalam kehidupan ini. Yang dia pakai dalam kehidupannya, dalam setiap perjalanan hidupnya adalah keseimbangan tujuan. Bolehkah seorang yang belajar bertujuan untuk pintar? Boleh. Tapi tidak boleh hanya untuk pintar. Karena kepintaran yang tidak memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara, kepintaran itu tumpul, tidak memberi efek kepada siapapun. Inilah yang disebut dengan keseimbangan. Maka oleh karena itu seorang mukmin harus bercita-cita atas semua urusan dunianya. Bukan hanya cita-cita tentang kemenangan dunia, tapi juga cita-cita tentang kebermanfaatan untuk urusan amal soleh dan kemenangan untuk urusan akhirat. Maka kalau ini sudah menjadi cita-cita bagi setiap mukmin, apalagi mukmin yang kuat, yang produktif, yang berusia muda, kita tidak akan terombang-ambing. Perubahan zaman, perubahan budaya, perubahan sosial, perkembangan media dan teknologi tidak akan membuat kita berubah. Tapi kita mengikuti semua setiap perkembangan itu, mengisinya dengan nilai-nilai keimanan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi warna dan nilai serta ghirah kepada kita bersama untuk terus menguatkan keimanan, ketakwaan dan amal soleh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.